Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Pada malam hari ini saya mau bercerita tentang Dajjal. Tapi bukan dongeng ya. Kenapa saya mengangkat tema tentang Dajjal? Pertama, karena disebutkan dalam hadis bahwa Dajjal itu keluar di saat orang sudah tidak lagi berbicara tentang Dajjal. Di saat kata Rasulullah, khotib-khotib tidak lagi berbicara tentang Dajjal. Saat sudah tidak ada yang membicarakan tentang Dajjal dan sudah dilupakan, maka saat itu Dajjal akan keluar. Yang kedua, kenapa saya ingin bicara tentang Dajjal? Karena yang kedua, Dajjal itu fitnah yang paling besar. Tidak ada fitnah yang lebih besar dari Masihud Dajjal. Sampai-sampai kata Nabi SAW, "Ma min nabiyyin minal anbiya illa waqad hadzara ummatahu minad Dajjal." Tidak ada seorang nabi pun kecuali nabi itu memperingatkan umatnya dari Dajjal. Makanya Dajjal fitnahnya dahsyat sekali, berat sekali. Maka penting sekali untuk kita mengenal itu Dajjal, siapa Dajjal itu. Kemudian kenapa saya ingin bicara tentang Dajjal? Yang ketiga, karena di zaman sekarang banyak orang berbicara tentang akhir zaman itu ya dengan kaidah cocokologi, Mas. Ada yang bilang katanya Dajjal kendaraannya UFO. Ini gara-gara suka nonton film UFO ini. Sudah begitu ada yang bilang Dajjal itu bermata satu di tengah. Dan yang lainnya yang sama sekali tidak ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sahih. Masalah gaib tidak boleh ditetapkan oleh dalil yang dhaif. Masalah gaib tidak bisa ditetapkan oleh perkiraan-perkiraan. Masalah gaib harus ditetapkan oleh dalil yang sahih yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik saudaraku sekalian, sebelum Dajjal datang dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan silsilah sahih, akan ada 3 tahun yang sangat kering kata Rasulullah SAW. Di mana tahun yang pertama Allah akan menahan sepertiga air hujan. Tahun yang kedua Allah akan menahan setengah air hujan atau 2/3 air hujan. Dan tahun yang ketiga kata Rasulullah Allah akan menahan hujan sama sekali. Dan di saat itu tidak ada makanan. Bayangkan saudara-saudaraku sekalian. Dan dalam riwayat yang lain yang juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan Sahih Jami', la taqumus sa'ah hatta yatamanna an-nasu Dajjal. Tidak akan tegak hari kiamat sampai orang-orang akan mengharapkan keluarnya Dajjal. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa demikian? Kenapa orang-orang mengharapkan keluarnya Dajjal?" Kata Rasulullah, "Min syiddatid dank." Karena di saat itu kelaparan, kesusahan luar biasa sekali. Bayangkan gak ada makanan. Di saat kesusahan seperti itu, Dajjal membawa apa coba? Membawa gunung roti, bayangin. Bayangkan saudara-saudaraku sekalian, di zaman sekarang saja ada orang bersedia mengganti agamanya demi mendapatkan sesuap nasi.
Bagaimana kalau ternyata itu ketika Dajjal keluar? Mengerikan. Sebutkan pula dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengabarkan, Umranu Baitul Maqdis kharabul Madinah, wa kharabul Madinah khurujul malhamah, wa khurujul malhamah fathul Qistintiniyah, wa fathul Qistintiniyah khurujud Dajjal. Kata Rasulullah, makmurnya Baitul Maqdis itu tanda akan kosongnya kota Madinah. Kosongnya kota Madinah tanda akan adanya malhamah kubro, peperangan antara kaum muslimin dengan Banul Asfar, Romawi. Dan adanya malhamah, kata Rasulullah, setelah itu akan dikuasainya Konstantinopel, Iskandaria. Dan dikuasainya Konstantinopel, kata Rasulullah, keluarnya Dajjal. Berarti di sini Nabi SAW akal Islam mengabarkan kepada kita bahwa tanda Dajjal itu sudah sangat dekat. Nah, itu Baitul Maqdis itu makmur. Kenapa Baitul Maqdis itu makmur? Karena memang kerajaan Islam terakhir di sana, di Syam, yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Di mana di zaman Imam Mahdi, yafidul mal, harta akan melimpah ruah sekali. Baitul Maqdis menjadi sangat makmur. Adapun di zaman sekarang Baitul Maqdis masih hancur-hancuran, masih dikuasai orang apa? Yahudi. Dan kelak nanti Rasulullah mengabarkan bahwa Baitul Maqdis akan makmur sekali. Makmurnya Baitul Maqdis tanda kota Madinah akan kosong, kata Rasulullah. Penduduknya akan meninggalkan kota Madinah. Kosongnya kota Madinah itu tanda, kata Rasulullah, akan terjadinya malhamah kubra, peperangan antara kaum muslimin melawan Banul Asfar, yang disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya akan terjadi tadinya perdamaian antara kaum muslimin dengan Banul Asfar Eropa untuk menyerang suatu pasukan, suatu kekuatan yang Rasulullah tidak sebutkan. Dan kemudian menanglah mereka, lalu kemudian Banul Asfar itu, kata Rasulullah SAW, membatalkan perdamaian dengan kaum muslimin. Maka terjadilah peperangan yang sangat dahsyat yang berakhir dengan kemenangan kaum muslimin dan dikuasainya kota Konstantinopel. Ketika kota Konstantinopel, kata Rasulullah, sudah dikuasai dan ketika kaum muslimin hendak mengambil ghanimah, maka terdengarlah seruan bahwa Dajjal sudah keluar. Maka kaum muslimin pun meninggalkan ghanimah dan lari menyelamatkan masing-masing. Siapa Dajjal? Saudaraku sekalian, Dajjal telah ada, bahkan di zaman Rasulullah pun sudah ada Dajjal itu. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari seorang sahabat yang bernama Tamim bin Aus Ad-Dari, Abu Ruqayyah. Tamim bin Aus Ad-Dari berkata, aku bersama beberapa orang dari kabilahku, yaitu dari Banu Tamim, kami raqibnal bahar, narkabul bahar, kami berlayar di lautan. Akan tetapi kami, kata beliau, diombang-ambingkan oleh ombak lautan selama 3 hari 3 malam. Sampai akhirnya kami terdampar di sebuah pulau. Lalu di pulau itu kami bertemu dengan makhluk yang dipenuhi oleh bulu. Kami tidak tahu mana depan, mana belakang. Lalu kami berkata, man ant, kamu siapa? Dia menjawab, ana jassasa, aku jassasa. Lalu kami bertanya, siapa jassasa? Maka dia berkata, ai qaum asri'u ila dir. Hai kaum,
bersegera kalian ke sebuah rumah ibadah di sana. Karena di sana ada seorang laki-laki yang ingin bertemu dengan kalian. Fa asra'na ilaih, kami pun segera pergi ke sebuah rumah tersebut. Kata Tamim, maka kami melihat dan bertemu dengan seorang manusia yang tidak pernah kami melihat ada yang lebih besar dari manusia itu. Ia dirantai oleh rantai-rantai besi. Lalu kami berkata, siapa kamu? Maka orang besar ini berkata, kabarkan kepadaku, siapa kalian? Kata kami, nahnu qaum minal Arab min Bani Tamim. Kami dari Arab, dari Banu Tamim. Lalu orang yang besar ini berkata, lalu apa yang dilakukan oleh Muhammad dan para sahabatnya? Kata Abu Ruqayyah, dia sudah hijrah ke kota Madinah dan menguasai kabilah-kabilah yang ada di sekitarnya. Kata Dajjal, ama innahum lawittaba'uhu lakana khairan lahum. Ketahuilah jika mereka mengikuti Muhammad itu lebih baik buat mereka. Ini yang bicara Dajjal. Lalu kemudian Dajjal minta diberitahu tentang 3 perkara. Dajjal berkata kepada Tamim, Tamim dan sahabat-sahabatnya, kabarkan kepadaku tentang kurma yang ada di suatu tempat namanya Baisan. Kata Tamim, tentang apanya? Tentang kurmanya, apa masih berbuah? Kata Tamim, masih. Kata Dajjal, kata orang besar ini, kelak nanti pohon kurma di sana tidak akan berbuah lagi. Kabarkan kepadaku tentang sebuah mata air yang bernama Zughar. Tentang apanya, kata Tamim? Tentang airnya, apakah masih banyak? Kata Tamim, masih. Kata Dajjal, kata orang ini, kelak airnya akan kering. Kemudian orang ini bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang danau yang bernama Tabariyah, Tiberias, yang sekarang ada di Israel. Tentang apanya, kata Tamim? Tentang airnya, masih ada apa tidak? Kata Tamim, banyak. Kata Dajjal, kelak nanti danau itu akan kering. Antum tahu tidak Pak, danau Tiberias sekarang yang ada di Israel sudah mulai kering. Iya. Sudah mulai berkurang, menyusut airnya itu. Kata Dajjal, kelak nanti danau tersebut akan kering. Di saat mata air Zughar sudah kering, danau Tiberias sudah kering, dan pohon kurma yang ada di Baisan sudah tidak berbuah, aku akan keluar. Fa inni ana Dajjal, akulah Dajjal. Lalu pulanglah Tamim bersama teman-temannya. Mereka pun langsung menuju kota Madinah, bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu masuk Islamlah Tamim, dan diceritakan tentang perihal bertemunya Tamim dengan Dajjal. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW sabda kepada para sahabat, makanakum, diam di tempat-tempat kalian. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, haddatsani Tamim, bercerita kepadaku tadi Tamim tentang Dajjal, persis seperti yang aku ceritakan kepada kalian. Namun qadarullah Pak, Tamim dijadikan oleh Allah lupa itu di daerah mana. Apakah di timur, di barat, lupa Tamim. Antum cari pakai Google Map pun gak ketemu. Ya, jangankan Dajjal yang cuma 1 orang, Ya'juj dan Ma'juj yang jumlahnya sangat banyak saja, susah kita menemukannya di mana. Hanya Allah yang Maha tahu. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azan ya Allah. Dajjal akan keluar di sebuah tempat yang bernama Yahuda di Asfahan.
Kata Rasulullah, yattabi'uhu sab'una alf Yahud alaihim toyalisah. Dia akan diikuti oleh 70.000 pasukan Yahudi yang memakai topi toyalisah. Dan antum tahu tidak Pak, Asfahan itu di mana? Di Iran. Dan perlu antum ketahui bahwa jumlah Yahudi di Asfahan sekarang ini sudah sangat banyak sekali. Populasi Yahudi di sana sangat luar biasa. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman, azan ya Allah wa iyyakum. Dajjal di akhal Islam, di antara sifat-sifatnya disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, ja'dur ra's. Rambutnya itu keribu. Qasir, pendek. Ya. Kemudian besar badannya. Kemudian kata Rasulullah SAW, ininya apa? Jidatnya agak nonjol, jenong. Bertuliskan di jidatnya itu kafaro. Dan ini hanya bisa dibaca oleh orang Islam saja. Adapun orang yang tidak Muslim, dia tidak bisa membacanya. Kafaro. Dan Dajjal diberikan oleh Allah kemampuan yang luar biasa dan ini fitnah yang dahsyat. Dajjal, kata Rasulullah, berjalan secepat angin. Dajjal disebutkan dalam hadis bisa menyuruh awan untuk hujan. Bila mendatangi suatu kaum yang tidak beriman kepada Dajjal, Dajjal akan berkata kepada tanah, kering kerontang. Dahsyat tidak? Kemampuannya Dajjal ini hebat sekali. Di zaman sekarang saja yang Dajjalnya bukan beneran ya, yang bisa masukin jin ke botol ya, dukun yang bisa berjalan di atas air, nggak mempan dibacok. Banyak orang yang tertipu itu. Banyak orang yang tertipu. Bagaimana dengan Dajjal beneran coba? Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Makanya Rasulullah sangat khawatir sekali dengan fitnah Dajjal ini, Pak. Rasulullah sangat khawatir sekali dengan fitnah Dajjal ini. Makanya Rasulullah SAW sering kali bercerita kepada para sahabat tentang Dajjal. Supaya apa? Supaya para sahabat kenal siapa Dajjal, bagaimana cirinya, bagaimana tandanya. Maka demikian pula kita pun juga berhati-hati. Jangan Anda berkata, insya Allah Ustaz saya gak bakalan ketemu Dajjal. Kata siapa? Kita tidak tahu. Kemudian disebutkan dalam hadis akhul Islam, azani Allah wa iyyakum, Dajjal membawa air yang dingin dan membawa api. Kata Rasulullah, air dinginnya Dajjal itulah api. Dan apinya Dajjal itu apa? Air. Maka jika kalian bertemu dengan Dajjal, maka pilihlah apinya Dajjal. Karena sesungguhnya ia air yang dingin, kata Rasulullah. Pejamkan mata kalian, masuk ke dalam api. Sesungguhnya ia adalah air yang dingin. Tapi Dajjal menyihirnya. Makanya disebut Dajjal. Kenapa? Dari kata Dajjal. Artinya apa? Tukang dusta. Ya. Kenapa Dajjal itu disebut dengan Masih? Al-Masihud Dajjal. Apa bedanya dengan Al-Masih Isa bin Maryam? Kalau Al-Masih Isa bin Maryam itu artinya yang akan menyapu bumi dengan kebaikan. Yang tadinya bumi dipenuhi dengan apa? Keburukan. Maka Nabi Isa akan turun kemudian menghabisi Dajjal dan kemudian setelah itu bumi akan dipenuhi oleh apa? Kebaikan. Sementara Al-Masih Ad-Dajjal itu disebut Masih, kenapa? Karena disebutkan dalam satu ayat mamsuhul ain, matanya itu pecak sebelah.
Kata Rasulullah, inna dajjal a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Dajjal itu matanya pecak sebelah, sedangkan Allah tidak pecak sebelah. Disebutkan dalam hadis yang sahih juga, mata kanannya kata Rasulullah kal inabit tawfiyah, seperti anggur yang nyembul. Ya. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam. Dan disebutkan dalam satu ayat yang lain, dajjal itu kepalanya seperti kepala ular. Maksudnya gimana? Kata para ulama menafsirkan, orang-orang Arab menyebut kepala ular itu kiasan buat orang yang kepalanya nggak bisa diem. Kalau ada orang kepalanya nggak bisa diem, nengok sana, nengok sini, nggak bisa diem, gerak terus. Itu orang Arab menyebutnya kepalanya kayak kepala ular. Maka kalau antum ada yang kayak gitu ya disebutnya kepala ular. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Dajjal dia akan terus mendatangi tempat-tempat di bumi ini. Siapa yang akan terfitnah oleh Dajjal? Yang pertama yang akan menjadi pengikut Dajjal pertama adalah orang Yahudi. Kan disebutkan dalam hadis ya, dia akan diikuti oleh 70.000 pasukan Yahudi. Yang kedua, disebutkan dalam satu riwayat wanita. Banyak yang terfitnah oleh Dajjal itu wanita. Kenapa? Karena wanita kebanyakan mereka bodoh terhadap agama, saudara. Dalam satu riwayat disebutkan pengikut Dajjal itu al-A'rab, orang-orang Arab Badui. Kenapa kata para ulama? Ghalaba alaihimul jahl, karena mereka kebanyakan orang bodoh terhadap agama. Berarti orang-orang yang bodoh tentang agama calon-calon pengikut Dajjal. Akhal Islam azani Allah ya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW akan berita munculnya kaum Khawarij. Kata Rasulullah, kullama kharaja qarnun quti', kullama kharaja qarnun quti', kullama kharaja qarnun quti'. Setiap kali orang Khawarij muncul di suatu generasi akan ditebas habis. Muncul lagi generasi ditebal habis. Kata Ibnu Umar, Rasulullah menyebutkan itu sampai 20 kali. Hatta yakhruja akhiruhum ala iradid dajjal. Sehingga nanti generasi terakhirnya akan keluar bersama Dajjal. Keluarlah Dajjal. Maka ia mendatangi semua negara-negara. Dan ada 4 tempat yang tidak bisa dimasuki Dajjal. Yang pertama yaitu kota Makkah. Yang kedua yaitu kota Madinah. Yang ketiga yaitu Baitul Maqdis. Dan yang keempat yaitu Gunung Tur. Gunung apa? Tur. Itu yang ditunjukkan oleh riwayat yang sahih. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih juga, ya maka Dajjal pun akan mendatangi Syam yang merupakan di sana adalah merupakan kerajaan Islam. Maka ketika kaum muslimin mendengar Dajjal mendatangi Syam, maka mereka segera pergi ke Gunung Tur dan Dajjal tidak bisa memasukinya. Dajjal pun kemudian akan mengepung kota Makkah dan Madinah. Dajjal akan mengepung kota Madinah, ia akan bercokol di belakang Gunung Uhud. Ketika Dajjal mengepung kota Madinah dan Dajjal tidak bisa menguasai dan tidak bisa masuk ke kota Madinah, karena kata Rasulullah setiap lorong-lorong Madinah dijaga oleh malaikat-malaikat yang menghunuskan pedangnya. Di saat kemudian kota Madinah itu dikepung Dajjal, tiba-tiba kata Rasulullah SAW, kota Madinah itu berguncang. Keluarlah dari kota Madinah kata Rasulullah orang-orang munafiknya. Sampai-sampai kata Rasulullah, seorang laki-laki mengikat ibunya, mengikat saudarinya, mengikat supaya jangan sampai gabung dengan Dajjal. Khawatir sekali. Subhanallah, akhwal Islam azani Allah wa iyyakum.
Dajjal akhi berbuat kerusakan. Kenapa para nabi itu lebih khawatir Dajjal daripada Ya'juj dan Ma'juj? Kalau Ya'juj dan Ma'juj tidak ada misi kecuali membunuh. Kalau Dajjal misinya memurtadkan manusia. Dan dia meminta supaya dijadikan Tuhan selain Allah. Dipertuhankan. Kalau Ya'juj dan Ma'juj tidak. Ya'juj dan Ma'juj misinya hanya menghancurkan, membunuh. Sudah selesai. Makanya para nabi, demikian pula Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan Dajjal ini ya akhul Islam. Azani Allah wa iyyakum. Akhul iman. Azani Allah. Maka Rasulullah SAW memberikan kepada kita alhamdulillah tata cara supaya kita selamat dari Dajjal akhi. Bagaimana cara supaya kita selamat dari Dajjal? Cara yang pertama akhi, kita berusaha menjadi penuntut ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, penuntut sunnah yang berusaha berpegang kepada sunnah, belajar tentang agama, tentang din ini. Pernah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengabarkan tentang ada seorang pemuda yang akan mendatangi Dajjal dan berkata pemuda itu, wahai manusia, sesungguhnya dia itu Dajjal, jangan ikuti kalian. Jangan diikuti oleh kalian. Maka kemudian dia ditangkap oleh pasukan Dajjal dan dibawanya kepada Dajjal. Lalu kemudian Dajjal menyuruh dia murtad dan mengakuinya sebagai nabi, tapi dia tidak mau. Maka digergaji kepalanya, Pak. Sampai jadi dua belah. Kemudian Dajjal berjalan di antara dua anggota tubuhnya tersebut, rapat lagi, jadi orang lagi, berdiri. Lalu Dajjal berkata, sekarang kamu beriman tidak bahwa aku Tuhanmu? Apa kata si pemuda ini? Justru aku semakin yakin engkau Dajjal yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Rupanya si pemuda ini punya ilmu tentang hadis. Berarti ini memberikan isyarat saudaraku sekalian. Mereka yang berpegang kepada sunnah, yang belajar sunnah, yang belajar agama, belajar din, insya Allah mereka selamat. Apalagi sudah kita sebutkan tadi, pengikut Dajjal itu wanita, orang Arab Baduy. Kenapa kata para ulama? Ghalaba alaihimul jahl, karena kebodohan itu sudah menguasai mereka. Berarti orang-orang bodoh yang gak mau belajar agama, gak mau belajar din, calon-calon terfitnah sama Dajjal. Makanya ini menunjukkan, akhi, penting sekali kita belajar din, belajar agama, belajar sunnah Nabi SAW. Manfaatnya luar biasa. Kemudian yang kedua, akhi, agar kita selamat dari Dajjal, yaitu kenali sifat-sifat Dajjal. Kenali betul-betul oleh kita. Sebab kalau kita tidak mengenalinya, kita bisa tertipu. Yang ketiga, akhi, agar kita selamat dari Dajjal, selalu sebelum salam berdoa berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jangan lupakan itu. Nabi menganjurkan umatnya sebelum salam, setelah selesai tahiyat, untuk berlindung dari 4 perkara. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib, namun jumhur ulama mengatakan itu hukumnya sunnah. Maka jangan lupakan itu. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, hafalkan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Disebutkan dalam hadis, man hafidha 10 ayat min suratil kahf, min awwali suratil kahf, usima minad dajjal.
Siapa yang hafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, ia akan selamat dari Dajjal. Udah hafal belum? Belum? Terus kapan ngapalin? Ya gampang Ustaz, saya nanti bacain pakai mushaf aja. Gimana kalau mushafnya diambil sama Dajjal? Iya. Hafalin dari sekarang. Kamu jangan merasa pede dulu. Insya Allah saya nggak bakalan ketemu Dajjal. Ada yang sudah hafal? Sudah hafal belum? Sudah hafal? Hafal? Ya, gimana nih? Belum pada hafal. Kalau ketemu Dajjal terus mau dibacain apa? Ya, Rasulullah tidak menyuruh bacain yasinan, Pak. Ada Dajjal yasinan. Rasulullah menyuruh bacanya itu 10 ayat Al-Kahfi. Saudara-saudaraku sekalian ikhwatul Islam azan ya Allah. Kemudian cara yang selanjutnya, berusaha menjauh dari Dajjal. Disebutkan dalam hadis, ya, fa idza sami'tum Dajjal bi ardin falyan'an. Apabila seseorang dari kalian mendengar nih ada Dajjal sudah sampai mana, jauhi. Ya. Dajjal sudah sampai apa? Jalan Gatot Subroto, Gatsut. Lari. Jangan malah penasaran, pengen lihat yang kayak gimana Dajjal itu. Orang Indonesia itu suka penasaran, Pak. Yang mana Dajjal itu? Yang mana? Karena syubhatnya besar. Kata Rasulullah, seseorang ingin bertemu dengan Dajjal dan dia merasa yakin dia tidak akan terpengaruh, ternyata langsung terkena syubhatnya. Karena syubhat Dajjal itu kuat sekali, saudaraku. Berat. Dan ini adalah isyarat agar kita meninggalkan dan menjauhi segala macam syubhat. Jangan dekati syubhat. Kalau di zaman sekarang banyak orang senang malah mendekati syubhat itu. Malah penasaran, pengen tahu. Akhirnya terpengaruh. Iya. Akibat daripada kita ini tidak mau menjauhi syubhat, akhirnya jatuhlah kepada apa? Syubhat. Nah, Rasulullah SAW menyuruh kita supaya ketika mendengar Dajjal suatu tempat segera lari. Lari dan lari, Masya Allah. Dan untuk lari meninggalkan Dajjal itu tidak mudah, saudaraku sekalian. Karena butuh perjuangan luar biasa. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Dan Dajjal akan tinggal di bumi 40 hari. Hari yang pertama kata Rasulullah SAW sepanjang 1 tahun. Artinya matahari akan Allah tahan sampai 1 tahun. Lalu ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, 1 hari yang panjangnya sama dengan 1 tahun, bagaimana tata cara sholatnya? Kata Rasulullah, sholatlah seperti hari-hari biasa, namun diperkirakan sendiri oleh kalian. Ini pertanyaan penting banget, Pak. Di hari yang Allah tahan matahari selama 1 tahun, ternyata sholatnya sama seperti biasa. Cuma diperkirakan aja sendiri. Wallahu a'lam, apa nanti di zaman itu masih ada jam tangan apa enggak, kita tidak tahu. Mudah-mudahan masih ada, Pak. Kalau ada jam tangan kan enak, bisa masih ngelihat gitu. Oh, jam segini, jam segini. Ya. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azan ya Allah. Kemudian akhul Islam azan ya Allah ya. Hari kedua kata Rasulullah panjangnya sama dengan sebulan. Hari yang ketiga panjangnya sama dengan seminggu. Dan hari berikutnya sama dengan hari-hari yang lain. 40 hari. Ya.
Kemudian setelah itu Allah pun turunkan Nabi Isa alaihissalam. Inda manaratil bayda, kata Rasulullah, di sebuah menara yang berwarna putih di kota Damaskus, di mana Nabi Isa turun dengan mengendarai malaikat. Ka'annahu kharaja min Dimas, kata Rasulullah, seakan-akan beliau baru keluar dari kamar mandi. Kenapa? Karena Nabi Isa itu rambutnya selalu basah. Lalu kemudian Nabi Isa pun mengumumkan jihad, dan di saat itu kaum muslimin hendak siap-siap untuk sholat subuh. Ketika mereka hendak sholat subuh, terdengarlah suara. Maka mereka segera menuju suara tersebut, ternyata Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian dikumandangkanlah iqamah. Dipersilahkan Nabi Isa jadi imam, tapi Nabi Isa tidak mau. Iya. Makanya Rasulullah sabda, kaifa bikum idza kharaja fikum al-masih wa imamukum minkum. Bagaimana keadaan kalian apabila Nabi Isa al-Masih telah keluar pada kalian dan ternyata yang menjadi imam tetap dari kalian? Kenapa Nabi Isa nggak mau jadi imam? Karena menghormati umat Nabi Muhammad. Maka saat itu Nabi Isa pun mengumumkan perang. Nabi Isa hanya menerima dua, dibunuh atau masuk Islam, dan tidak lagi menerima jizyah. Dan saat itu Nabi Isa akan menghancurkan salib, akan menghancurkan babi. Lalu kemudian, dan Nabi Isa alaihissalam pun diberikan oleh Allah kekuatan yang luar biasa. Tidak ada seorang pun orang kafir yang mencium nafasnya Nabi Isa kecuali mati. Dan nafas Nabi Isa sepanjang mata memandang beliau. Ya, dikejarnya, terus dikejarnya sampai akhirnya Nabi Isa membunuh Dajjal di sebuah tempat bernama Babul Lud. Babul Lud itu sekitar 100 km dari beberapa mil, saya lupa ya, dari Palestina. Di sanalah kemudian Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Maka the end. Selesailah Dajjal. Setelah Dajjal mati, Pak, semuanya masuk Islam. Semua ahli kitab masuk Islam. Allah berfirman, wa in min ahlil kitabi illa la yu'minan nabi qabla mautih. Tidak ada satupun ahli kitab kecuali pasti beriman kepada Nabi Isa sebelum wafatnya. Maksudnya nanti setelah Nabi Isa turun ke bumi. Maka semua beriman kepada Nabi Isa. Karena Nabi Isa tidak menerima jizyah lagi. Yang ada, imam masuk Islam atau dibunuh. Masuk Islam manusia seluruhnya akhul Islam. Tapi kemudian tak lama Allah memberikan wahyu kepada Nabi Isa, anihriz ibadi bitur. Bawa hamba-hambaku ke bukit Tur, karena aku akan keluarkan pasukan yang tak mungkin kalah. Maka kemudian Nabi Isa pun membawa kaum muslimin ke bukit Tur. Allah keluarkan Ya'juj dan Ma'juj min kulli hadabin yansilun. Ya'juj dan Ma'juj menguasai bumi, Pak, menghancurkan, merusak, membunuh. Iya. Luar biasa. Maka di saat itu kaum muslimin dan Nabi Isa di bukit Tur kesusahan, kelaparan. Sampai akhirnya Nabi Isa minta kepada Allah supaya Allah menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Maka Allah pun hancurkan Ya'juj dan Ma'juj dengan ulat yang keluar dari tengkuk-tengkuk mereka. Matilah Ya'juj. Namun apa yang terjadi? Bumi dipenuhi oleh bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Bayangkan. Maka Nabi Isa kembali berdoa kepada Allah. Maka Allah kirimkan burung yang lehernya sebesar leher-leher unta, kata Rasulullah. Membawa mayat-mayat Ya'juj dan Ma'juj dan membersihkan bumi. Setelah bumi bersih dari Ya'juj dan Ma'juj, maka Allah berfirman kepada bumi, hai bumi, keluarkan keberkahanmu. Maka kemudian
tumbuhlah berbagai macam tanaman-tanaman sampai-sampai kata Rasulullah apa? 1 buah delima itu mencukupi 8 orang. Saking berkahnya di zaman itu. Keberkahan yang luar biasa di saat itu. Sampai-sampai anak kecil bermain dengan ular pun tidak mematuk itu ular. Sampai-sampai saking amannya keberkahan, sampai-sampai tidak ada orang miskin lagi. Tidak ada yang mau menerima zakat lagi. Kemudian Imam Mahdi pun meninggal dunia dan dikuburkan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan Nabi Isa tinggal di dunia selama 40 tahun. Iya. Taib. Udah dulu ya ceritanya. Ya akhi, semua itu pasti terjadi akhi. Karena itu semua dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka dari itu setiap kita akhi mempersiapkan keimanan kita dari sekarang. Makanya Rasulullah SAW ketika mengabarkan Dajjal akan keluar, lalu Dajjal akan berbuat kerusakan di sana sini. Apa kata Rasulullah? Ya ibadallah fathbutu. Hai hamba-hamba Allah, kokohlah kalian di atas agama kalian. Kuat kalian berpegang kepada agama kalian. Karena memang berat sekali akhi. Iya. Allahu a'lam. Saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat.